A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya lana al-islam dina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, anak-anak ustadz, generasi kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang indah manakala hari ini, malam ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia nikmat yang banyak yang Allah taburkan di atas kehidupan kita, berupa nikmat hidup, nikmat sehat, panjang umur, murah rezeki, diberi kesempatan, diberi kekuatan iman dan Islam, sehingga Bapak Ibu hadirin sekalian, kembali malam yang berbahagia ini kita dapat berhadir dan berhimpun di Masjid Babu Salam yang kita cintai ini dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekecil apapun nikmat apabila disyukuri, maka kehidupan yang kita jalani ini akan terasa indah. Itulah hidup yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hidup kita sebagai seorang hamba yang sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, senang jalan menuju surga? Senang. Alhamdulillah. Majelis taklim ini adalah majelis taman surga. Alhamdulillah, barakallah. Pak Jalal sudah sampai. Barakallah. Tafadhal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam yang kedua, tidak lupa pula kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggalkan syariat, mewariskan syariat dan sunnah-sunnahnya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka barang siapa insan manusia dalam perjalanan kehidupan ini mau dia menyandarkan setiap aktivitas kegiatan hidupnya ittiba kepada syariat Allah, dan senantiasa dia mau berusaha dan berupaya menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan mendapatkan kekekalan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kekal hidayah, ya,
bertambah terus iman kita. Kenapa? Karena kita sudah punya program hidup. Hidup kita senantiasa diliputi dengan perintah Allah, diliputi dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda, "Nawiru buyutakum bitilawatil Quran, wassalat, wa ta'lim, wa at'imut ta'am." Sinari rumah Allah, rumah tangga kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dengan melaksanakan sholat sunnah yang panjang di dalamnya, dengan adanya majelis tausiah, majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir di dalamnya. At'imu ta'am, memberikan hidangan kepada tamu yang datang. Ini adalah bagian daripada sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha menghidupkannya. Tidak lain dan tidak bukan, kita senantiasa punya agenda, punya kegiatan dalam kehidupan. Bukan hanya mencari harta, bukan hanya hidup untuk bercengkrama, bersenang-senang dan berfoya-foya, tapi juga hidup kita isi dengan amal ibadah di dalamnya. Maka insya Allah iman alhamdulillah, iman kita akan kuat. Insya Allah Islam kita akan kokoh. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Setelah kita memeluk Islam, setelah kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu, tambah iman kamu, tingkatkan iman kamu dalam kehidupan ini, supaya hidup kita akan mendapatkan full hidayah, sehingga hidup kita akan dapat diakhiri dengan kehidupan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul ceramah singkat kita malam hari ini adalah 5 sandaran hidup. Manusia adalah insan yang lemah. Innal insana dhaif. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Dhaif, lemah. Kita hadir ke dunia dalam keadaan lemah. Kita butuh bantuan orang lain. Kita hidup sekarang pun dalam keadaan lemah. Kita perlu bantuan Allah, rezeki dari Allah, bantuan orang lain. Nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kita butuh bantuan orang lain. Apalagi Allah mengatakan wa man nu'ammirhu nunakishu. Siapa yang kami panjangkan umurnya, dikurangi nikmatnya. Di bapak-bapak yang sudah berumur 50 tahun, apalagi sudah 60 tahun, sudah enggak gagah seperti waktu muda dulu. Kalau dulu Bapak hadirin sekalian masih sweet 17, 17 tahun umurnya, oh ayo ke beras tagi, ayo kemana-mana, ayo makanan yang keras-keras pun oke, rendang jengkol pun sentap terus. Tapi sekarang kalau sudah umurnya 60, apalagi kalau sudah 65, apalagi kalau sudah 70, Allah, pandangan mata mulai kabur, ya kan? Kaki pun sudah mulai kewelen, tangannya kewelen. Ini artinya apa? Dikurangi kekuatan kita oleh Allah. Lemah. Innal insana dhaif. Manusia itu lemah. Maka karena manusia itu lemah, manusia butuh sandaran hidup supaya kuat. Ada 5 sandaran hidup manusia. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita renungkan bersama. Yang pertama, dalam kehidupan dunia ini,
ada manusia yang bersandar kepada harta. Kenapa? Waktu dulu dia baru nikah, nggak punya apa-apa. Sudah menikah dikasih rezeki oleh Allah, dikasih kedudukan jabatan, sehingga dia mudah memperoleh harta. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah merupakan sunnatullah. Ulama-ulama kita mengatakan di dalam kalimat hikmah, ya, wa man i'tada 'alal mal qalla. Barang siapa manusia bersandar kepada harta, pasti dia akan merasa kurang. Dia merasa belum puas. Kurang. Karena begitulah Allah katakan dalam Al-Quran, alhaakumut takasur. Artinya, hai manusia, bermegah-megah engkau di dunia ini dengan harta benda. Hatta zurtumul makobir. Sampai masuk ke pintu kubur. Allah bilang, kalla saufa ta'lamu. Jangan begitu. Suatu hari nanti kamu akan tahu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang hidupnya hanya mengumpulkan harta, mencari benda, mengumpulkan benda-benda dunia, kalau sudah dapat, niscaya dia tidak pernah puas. Seperti minum air lautan, ya, tidak pernah puas, lagi. Sudah punya uang 5.000, kepingin 50.000. Sudah punya uang 50.000, bagaimana aku kembangkan uang ini bisa menjadi 5 juta. Sudah punya uang 5 juta, berpikir lagi, kayak mana aku bisa punya perusahaan. Wah, bagaimana aku punya beli mobil, beli sawit 10 hektar di Langkat. Sudah punya sawit 10 hektar di Langkat, belum puas juga. Bagaimana kalau aku bisa beli pulau? Wah, pulau pun mau dibeli. Itulah manusia, tidak ada puas-puasnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka barang siapa manusia dalam hidup ini hanya bersandar kepada harta, dia tidak akan merasa puas. Kurang. Lama-lama kurang ajar. Astagfirullah. Contohnya Korun. Kenal Bapak Korun? Korun. Harta karun katanya. Aku dapat harta karun. Dari mana dia dapat harta karun? Harta terpendam. Ternyata dulu sejarahnya di Mesir ada si Korun, ya, orang yang memiliki harta yang berlimpah. Ketika ditanya, hai Korun, kata Nabi Musa, Korun, hartamu sudah banyak, keluarkanlah zakatnya, keluarkanlah infaknya, keluarkanlah sedekahnya. Apa kata Korun? Hartaku ini kudapatkan karena ilmuku, karena kepandaianku. Tidak ada urusannya dengan orang lain. Angkuh dan sombong karena harta. Manusia bisa sombong karena harta. Manusia bisa angkuh karena harta. Sudah dapat harta belum puas. Inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti orang yang beriman itu tak boleh bisa jadi orang kaya. Boleh. Abdurrahman bin Auf itu kaya. Tapi dia tahu hukum-hukum Allah. Dia keluarkan zakatnya. Dia keluarkan infaknya. Dia keluarkan sedekahnya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, Abdurrahman bin Auf itu saudagar kaya. Sudah masuk kota Madinah, itu barang perniagaannya 2 kilometer panjangnya. Subhanallah, hartanya banyak. Suatu hari dia masbuk sholat Jumat. Terlambat sholat Jumat. Setelah Nabi berzikir, Nabi lihat ke sebelah kanan, sahabatnya Umar, Abu Bakar, ada semua. Tengok sebelah kiri ada. Beliau kehilangan satu sahabatnya, Abdurrahman bin Auf. Rupanya setelah sholat Jumat ketemu Abdurrahman masbuk di belakang.
Nabi bertanya, "Ya Abdurrahman, limaza ta'akharta?" Kenapa engkau terlambat? Kata Abdurrahman, "Ana mazghulah jiddan." Saya sibuk. Inilah sibuk mengurusin harta. Bapak Ibu hadirin sekalian. Nabi mengatakan, "Anta khosir." Kau rugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ketika dibilang rugi, masbuk sholat Jumat, Bapak Ibu, maka enggak tenang hatinya. Ya Rasul, akan kutebus kerugianku ini karena tidak bisa sholat di saf pertama, takbiratul ula beserta imam, maka akan aku belanjakan hartaku ini di jalan Allah. Belum cukup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang yang saf pertama, takbiratul awal beserta imam, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau cuma 2 kilometer perdagangan itu nggak ada apa-apanya. Betapa besar fadilah sholat berjamaah di saf yang pertama di belakang imam, takbiratul ula bersama imam. Apalagi sholat subuh pagi, Bapak Ibu hadirin sekalian. Itulah masalah harta. Jadi bukan tak boleh kita bersandar kepada harta, tapi jadikan dia keperluan, jadikan dia harta itu di tangan orang yang beriman, bermanfaat bagi umat. Nah, bagi keluarga bermanfaat, digunakan harta tadi, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup ini ada manusia yang bersandar kepada manusia. Wa man i'tada 'alan nas malla. Ketika manusia bersandar kepada manusia, dia akan bosan. Bapak Ibu, ini banyak terjadi kepada ibu-ibu dan anak-anak juga. Dalam kehidupan rumah tangga, tulang punggung pencari nafkah itu kepala rumah tangga. Suatu hari sakit kepala rumah tangganya. Apalagi suatu hari kepala rumah tangganya meninggal dunia. Maka tidak sedikit ada wanita ibu rumah tangga yang menangis, yang meratap, berkata, "Oh, abangku sayang, abang sudah pergi, siapa lagi yang ngasih makan kami?" Jadi tidak boleh ibu-ibu ya bersandar kepada manusia. Kalau tak ada manusia tak bisa makan. Ini kan salah. Jadi jangan bersandar kepada manusia. Bersandarlah kepada Allah. In tansurullaha yansurkum. Minta tolonglah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan menolong kita. Jadi kalau minta tolong sama manusia, nanti manusia bisa bosan. Bu, ya setiap pagi minta uang belanja sama suami, "Bang, mana uang belanja?" Sekali waktu nggak ada. Suaminya pun bosan ya kan. "Kau dek, duit aja kau." Apalagi anak-anak ustaz ini. "Ya, minta uang jajan." Duit aja kau, minta aja. Kalau mau duit kerja. Kalau anak kan nggak mungkin kerja ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersandar kepada manusia pasti bosan. Apalagi hidup kita diuji dengan keterbatasan. Ya kan, minjam tetangga, sekali pinjam boleh dikasih, bulan depan belum sempat bulangin, minjem lagi. Kira-kira minjem ini dikasih nggak yang kedua ya? Nampak masih mukanya aja, muak kali aku nengok dia, kata. Udah bosen aku nengoknya, pasti mau minjem lagi. Inilah manusia, Bapak Ibu hadirin sekalian. Ketika manusia bersandar kepada manusia pasti bosan. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah ya. Semua keperluan, kebutuhan rezeki kita ini Allah yang menganugerahkannya kepada kita.
Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurangi ya berharap kepada makhluk. Siapa yang berharap kepada makhluk pasti kecewa. Kalau dia berharap kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha Terpuji, insya Allah dia tidak akan kecewa. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang ketiga, dalam hidup ini ada manusia yang bersandar kepada ilmu teknologi. Makanya kalau kita tengok pagi jam 6:30, jam 7, bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, sibuk ngantar anaknya ke sekolah, ke TK, Yanara, sekolah SD, SMP, pulang dari SD les matematika, les fisika, les bahasa Inggris. Untuk apa? Supaya anaknya pinter, supaya anaknya cerdas. Kalau sudah pinter, cerdas, sukses nanti kehidupannya di masa dewasanya. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, menuntut ilmu itu wajib, tapi jangan lupa, jangan hanya ilmu teknologi saja yang dituntut dalam kehidupan. Siapa yang bersandar kepada ilmu teknologi, tapi mengenyampingkan ilmu agama, ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, hidupnya pasti akan sesat. Siapa yang bersandar kepada ilmu, wa man i'tada 'ala ilmihi dalla. Siapa yang bersandar hanya kepada ilmu teknologi, hidupnya bisa sesat. Kenapa? Karena Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia punya intelektualitas, ya, intelektualitas ilmunya tinggi, tidak diiringi dengan ilmu syariat. Karena ilmu syariat itu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Orang yang sudah memiliki keimanan, ketakwaan, maka di dalam hidupnya tentu ada sifat sabar, ada sifat takwa, tawadhu. Tapi kalaulah manusia hanya menuntut ilmu teknologi, ya, ilmu fisika, ilmu matematika, ya, dia bisa mengali-ngali, mengurang-urangi, membagi-bagi, nggak mau. Ini namanya orang yang hanya menuntut ilmu dunia, mau senang sendiri, mau enak sendiri, sifatnya bisa egois. Apalagi kalau ilmu tidak dipoles dengan hidayah, tidak dipoles dengan iman dan takwa, maka bisa membuat manusia itu sesat. Ini contohnya. Apa ini, Pak? HP, setan gepeng. Ya. Tahu setan gepeng? Ini kalau dihidupin dia, wah, teknologi, semua sinyal masuk di situ. Kalau tidak ada barometer iman dan takwa, HP ini bisa membuat generasi kita sesat. Gara-gara main HP, memang nggak kemana-mana, di kamar aja dia, ya kan? Tapi ngapain kau, katanya kan? Aku lagi main game. Wah, Mobile Agent. Wah, minta duit sama mamanya, beli paket, ngapain? Rupanya main, kemaruk dia dengan main game. Main game dia, Bapak Ibu sekalian, tak kenal waktu. Waktu Isya datang, hayya 'alas shalah, masih di kamar dia. Kita tengok ada anak-anak yang sampai matanya terbalik-balik, ya, rusak, matanya rusak, nggak ingat makan, nggak apa lagi sholat. Kenapa? Karena gara-gara hasil teknologi. Makanya kita perlu ilmu tauhid, ilmu fikih dan akhlak, ilmu syariah, ilmu agama untuk generasi kita. Dikontrol. Dalam kehidupan, ayo. Nabi bilang, muru auladakum bisolah iza umruhu sab'ah. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umurnya 7 tahun.
Jadi umur 7 tahun sudah dibiasakan anak itu sholat. Ayo sholat, 5 waktu ke masjid berjamaah. Wa iza umruhu asyara, apabila anak generasi kita sudah berumur 10 tahun, lam tusolli, dia tidak mau sholat, fadrib, pukul. Bukan pukul menyiksa, tapi beri peringatan. Bukan wajahnya dipukul, jangan badannya dipukul, kakinya dipukul. Kalau dulu orang tua kita pakai rotan, udah ada rotan di atas meja, anak pun takut nengoknya. Tapi kalau sekarang ditaruh rotan di atas meja, ya untuk apa rotan tuh ya katanya? Untuk mukul kau lah. Ayah ini kejam kali sama anaknya. Ya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ketika manusia hanya bersandar dengan ilmu dunia, hidupnya bisa sesat. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa manusia yang hidup di atas dunia ini bersandar dia kepada kekuasaan, jabatan, kedudukan. Nah, manusia kalau sudah menuntut ilmu ada jabatan, ada kedudukan, harta pun datang. Siapa yang bersandar dengan kekuasaan, jabatan dan kedudukan tapi tidak bersandar kepada agama Allah, hidupnya bisa menjadi hina. Nauzubillah summa nauzubillah. Bahasa Arabnya wa man i'tada ala sultanihi. Ketika manusia bersandar kepada sultan, sultan itu kekuasaan. Wa man i'tada ala sultanihi dzalla. Dzalla itu artinya hina. Karena manusia mendapatkan jabatan dan kedudukan itu punya limit waktu. Itu amanah dari Allah, amanah dari yang berkuasa di dunia ini, amanah dari masyarakat. Apapun jabatannya. Kalau kita tengok sekarang jabatan yang paling tinggi itu kepala negara. Presiden, raja, kaisar itu dilantik, diangkat jadi pemimpin negara, itu amanah yang berat dalam kehidupan. Selain presiden, siapa lagi yang dikasih jabatan? Kalau dulu di masa Nabi Musa, Fir'aun, King Ramses Akbar yang kedua. Raja Fir'aun yang kedua. Maka ketika Fir'aun menjabat, dia berbuat zolim. Maka dia sudah dekat dengan kehancurannya. Jadi pemimpin, baik dia pemimpin negara, menteri, anak buah presiden, anggota DPR, punya jabatan, gubernur, bupati, pak camat, pak kepala desa, bapak lurah, pak kepling. Ada pak kepling di sini. Mana pak kepling? Pak kepling, bapak yang kejadian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, itu amanah. Maka ingat, Al-Quran dan Sunnah sandaran hidup yang paling kokoh dalam kehidupan. Ketika kita diamanahkan jabatan dan kedudukan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama ya'muru bil adli wal ihsan. Hendaknya pemimpin itu sanggup berbuat adil dan sanggup berbuat ihsan. Dua ini aja tugas pemimpin. Adil, mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil. Ya, dapat amanah rezeki, jangan makan sendiri. Jangan untuk kekayaan keluarga sendiri. Itu harta masyarakat, harta rakyat. Bagi kepada masyarakat. Ada baitul mal, ada harta negara, bagi, bansosnya dibagi. Jangan pilih kasih, keluarganya dikasih. Yang ekonomi janda tua di sana nggak dikasih-kasih. Nggak adil. Jadi Bapak hadirin sekalian, kalau pemimpin tidak adil, pemimpin tidak berbuat baik kepada masyarakat, ya, jangankan sudah pensiun tidak menjabat, masih menjabat pun dia akan dihujat.
dihujat, tahu dihujat, dicela, dijelek-jelekkan. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, itu tadi yang keempat. Yang kelima, barang siapa manusia yang hidup di dunia ini mau dia bersandar kepada Allah, kepada Al-Qur'an, kepada sunnah, kepada syariat Islam, hidupnya pasti akan mulia. Inilah tugas kita Bapak Ibu hadirin sekalian. Wa man i'tada 'ala Allahi azza wa jalla. Ketika manusia dalam hidup ini mau dia apapun latar belakangnya, pejabatkah dia, pegawainkah dia, pedagangkah dia, petanikah dia, rakyat biasakah dia, maka ketika kita bersandar kepada Allah dan Rasulnya, maka ulama mengatakan la malla wala qalla wala dalla wala talla wala ayu syai'. Siapa manusia bersandar kepada syariat Allah, hidupnya tidak akan pernah bosan. Hidupnya tidak pernah kurang. Hidupnya senantiasa cukup. Hidupnya senantiasa merasa puas karena dia qanaah. Hidupnya tidak akan hina. Hidupnya tidak akan sesat. Kenapa? Senantiasa rajin ke masjid Babu Salam, sholat berjamaah, hadir majelis taklim, ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, bukan hanya cerdas IQ-nya, tapi cerdas spiritualnya. Jadi dalam hidup ini harus seimbang. Jangan cerdas otaknya saja, tapi hatinya kosong. Cerdas akalnya, tapi hatinya bersih. Hidup ini adalah belajar. Bukan hanya anak SD, SMP, SMA saja belajar. Malam ini kita sedang belajar. Yang tua-tua belajar. Saya pun sedang belajar ini, Bapak Ibu hadirin sekalian. Belajar mengamalkan ilmu. Inilah ilmu, ini namanya madrasah. Ya. Hidup ini adalah al-haya'u tarbiyah. Hidup ini adalah belajar. Belajar apa, Bunda? Belajar taat kepada semua perintah Allah meskipun kadangkala kita merasa berat. Inilah tugas kita, Pak. Hidup ini belajar taat kepada semua perintah Allah meskipun kadangkala kita merasa berat. Siapa yang taat dengan perintah Allah, Allah pasti cinta kepada kita. Makanya siapa yang sholat, siapa yang majelis taklim, Allah cinta kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup ini adalah belajar. Belajar bersandar kepada syariat Allah. Belajar apa, Ustaz? Hidup ini belajar sabar walaupun terbebani. Karena orang yang sabar itu terbebani. As-sabru an ta'atillah, as-sabru anil musibah, as-sabru an maksiatillah. Sabar itu ada 3. Sabar mentaati perintah Allah. Yang kedua, sabar ketika ditimpa musibah. Yang ketiga, sabar menjauhkan diri dari bermaksiat kepada Allah. Kalau ada yang ngajak bermaksiat, tahan, sabarkan diri. Enggak. Jangan ayo. Itu namanya enggak ada kesabaran. Hidup ini belajar sabar walaupun terbebani. Yang ketiga, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-haya'u tarbiyah. Hidup ini adalah belajar. Belajar apa? Hidup ini belajar ikhlas walaupun kadang hati tak rela. Hidup ini belajar ikhlas. Enak mengucapkannya tapi sulit prakteknya. Ikhlas, qada dan qadar. Ketentuan yang sudah terjadi atas hidup kita. Sanggup nggak kita berlaku ikhlas? Kalau ditakdirkan dikasih rezeki yang berlimpah, siapapun ikhlas. Pak, ini ada warisan tanah 5 hektar. Aku ikhlas sekali menerimanya. Alhamdulillah. Ini ada uang rezeki dari Allah 5 juta. Alhamdulillah, ikhlas menerimanya.
Kalau nikmat, kalau rezeki dikasih semua ikhlas. Tapi kalau nikmat kita diambil, rezeki kita diambil, sehat kita dikurangi, ikhlas nggak? Ini yang berat. Bapak dikasih sakit, sakitnya sakit apa? Sakit kolesterol, asam urat. Ikhlas nggak itu dikasih sakit itu? Allah, jangan mengeluh. Tuhan gak adil. Dibilangnya pula Tuhan gak adil. Aku yang rajin sholat, kok aku dikasih sakit. Maunya yang tidak pernah sholat itu yang dikasih sakit. Enggak. Allah memberi kita sakit supaya kita bisa mawas diri. Allah memberi kita sakit, justru hikmahnya Allah itu sayang. Di mana sayangnya? Sayangnya Allah memberi kita sakit supaya kita sabar. Kalau kita sabar dengan penyakit yang menimpa kita, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Itu Bapak hadirin sekalian. Tidaklah anak cucu Adam kakinya tertusuk duri. Bukan duri yang besar, duri kucing-kucingan. Bapak tahu duri kucing-kucingan? Itu kalau tukang ngarit, lembu ngarit apa tuh tahu tuh, duri kucing-kucingan. Ada putri malu, kita nggak pakai selop jalan tertusuk duri, sakit nggak? Sakit. Nah, ketika tertusuk duri, sabar kita, ikhlas kita, tidak mengeluh, tidak keluar sumpah serapah. Nah, itu nggak boleh. Kadang-kadang udah tertusuk duri, kesandung kakinya sumpah serapah. Itu namanya gak dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Tapi ikhlaslah, sabarlah. Dengan kesulitan hidup, itu mendapatkan kafaroh. Kafaroh itu artinya penghapus dosa. Bapak yakin Bapak gak ada dosanya? Sejak akil balik sampai sekarang, Ustaz banyak dosa Ustaz. Macam mana menghapuskan dosa Bapak itu? Bapak sholat, dihapuskan dosanya, ya kan? Tapi kalau Bapak sakit, Bapak sabar, itu pun dosa Bapak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang tahu seberapa banyaknya hak prerogatif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, hidup ini adalah belajar. Walaupun tidak di bangku sekolah, belajarnya di Masjid Babu Salam, dengarkan ceramah Pak Ustadz Nazaruddin. Apa tadi? Hidup ini belajar taat kepada semua perintah Allah. Meskipun kadang kita merasa berat, ngantuk, capek, tapi tetap hadir dalam kajian syariah. Itu mendapatkan berkah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup ini belajar sabar walaupun terbebani. Yang ketiga, hidup ini belajar ikhlas walaupun kadang hati tak rela. Kenapa? Karena manusia ini nggak suka dia kalau diusik ketenangannya, nggak suka dia kalau nikmatnya dikurangi. Makanya nggak rela hatinya. Tapi Allah lebih adil, Allah lebih tahu. Seolah-olah kita mengatakan kalau bisa semua harta dunia ini punya kita, ya kan? Kalau semua ini punya kita, manusia yang lain itu numpang dia. Tinggal di mana-mana, jatah dia pun ada juga Allah kasih. Jadi jangan kita mengekop, jangan kita memonopoli. Kenapa? Itu sifat egois. Tapi bersifat lapang dada, sabar dan ikhlas. Itu belajar dalam kehidupan. Yang keempat, hidup ini belajar memberi walaupun tak seberapa. Bapak Ibu hadirin sekalian, rezeki itu bukan hanya dengan kerja. Nah, orang mengatakan begini, Pak. Kalau mau kaya, kalau mau sukses, kerja. Kerja, baru datang rezeki. Kalau kau nggak kerja, nggak dapat rezeki. Itu salah. Karena rezeki dari Allah itu bukan syaratnya kerja. Ada orang nggak kerja tapi dapat rezeki. Nah, jadi ada 8 macam rezeki itu, Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang pertama, rezeki itu dapat kalau kita kerja. Tapi yang kedua, ada orang tidak kerja tapi dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia?
orang yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah, full takwa tawakal kepada Allah, akan dapat rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Ta'ala. Enggak kerja tapi dapat bonus rezeki yang enggak disangka-sangka. Ya, kita buka Al-Quran, surat At-Tolak, ayat 2, disebut dengan ayat 1000 dinar. Itu kalau zaman sekarang 1000 dinar itu kan banyak itu Bapak sekalian. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, siapa yang bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, akan diberikan jalan keluar setiap problem kehidupannya. Siapa yang bertakwa bertawakal kepada Allah, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dia akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Namanya rezeki tidak disangka-sangka, datang tanpa sebab. Itu namanya rezeki khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Contohnya gurunya Imam Syafi'i rahmatullah alaih, namanya Abu Hanifah, itu gurunya Bapak hadirin sekalian. Maka terjadi perdebatan, ini udah viral ya di media, di kalangan ilmuwan, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan kalau mau dapat rezeki harus kerja. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan enggak kerja pun bisa dapat rezeki. Jadi Imam Syafi'i muridnya mati muda, pada namanya murid sama guru, kan lebih tinggi ilmu gurunya. Kalau begitu izin dia keluar, kerja dia, memetik anggur. Ketika sudah selesai kerja dapat upah. Wah, ini kutunjukkan dulu ini, yang ku bilang ini betul kata Imam Syafi'i. Bawanya lah satu keranjang kecil anggur yang hasil dia kerja tadi. Assalamualaikum guru, salam. Inilah guru, aku kerja dapat rezeki dari Allah Ta'ala. Kalau enggak kerja enggak dapat rezeki. Ini rezeki dari Allah. Silahkan Tuan Guru dicicipi. Bismillah, dicicipi sama Tuan Guru. Tuan gurunya Imam Abu Hanifah pun mengatakan, wahai Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, katanya muridku, aku dari tadi pagi enggak kemana-mana. Aku di sini saja mengajar kitab kepada jamaah, kepada murid-murid yang lain. Tapi hari ini aku dapat rezeki dari Allah, makan anggur yang kau bawa. Alhamdulillah. Dapat rezeki juga Abu Hanifah. Padahal enggak kerja dia mengangkat anggur, memetik anggur, tapi dapat rezeki. Dua-duanya betul Bapak Ibu hadirin sekalian. Tapi jangan hanya kita mengandalkan hanya itu saja, tapi tidak menafikan ikhtiar. Apalagi kita orang awam, ya kan? Harus ikhtiar supaya bisa merasakan bagaimana beratnya, susahnya mencari nafkah. Tapi ingat, itu tidak boleh dinafikan. Itu hak prerogatif di tangan Allah. Yang ketiga, ada rezeki itu datang kalau kita beristighfar kepada Allah. Ya, jadi kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Siapa yang banyak minta ampun kepada Allah, istighfar banyak-banyak kepada Allah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, siapa yang beristighfar kepada Allah, betul-betul dia istighfar kepada Allah, niscaya akan kami turunkan hujan. Wah, dengan istighfar datang rezeki dari langit, diturunkan hujan, dibanyakkan buah-buahan, diberikan anak cucu keturunan yang banyak. Alhamdulillah. Jadi rezeki itu datang dengan istighfar. Rezeki datang dengan bertakwa kepada Allah. Rezeki datang dengan kita bertakwa kepada Allah. Yang keempat, rezeki datang itu Pak, dilimpahkan Allah kepada kita dengan bersedekah. Orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang berzakat, menginfakkan sebahagian rezekinya di jalan Allah, Allah berjanji akan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah 10 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat. Wallahu yudha'ifu man yasha.
sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini belajar memberi walaupun tak seberapa, karena hidup kita ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah betapa luasnya karunia rezeki Allah taala kepada hambanya. Maka jangan hanya satu pintu kita berikhtiar saja, tapi banyak amal soleh kegiatan yang kita lakukan supaya rezeki kita berlimpah di dunia, apalagi di akhirat nanti akan mewarisi kenikmatan surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, yang keempat, hidup ini belajar memaafkan walaupun kadangkala kita dikecewakan. Karena ciri-ciri penduduk surga itu adalah orang yang punya sifat pemaaf. Wal afina anin nas. Orang yang mau memaafkan kesalahan manusia itu termasuk orang yang dirindukan surga. Orang yang mampu menahan marah, orang yang bersedekah di waktu lapang dan sempit, orang yang mau memaafkan kesalahan manusia, itu adalah ciri-ciri orang yang mendapat warisan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hidup ini belajar memahami walaupun kadang tak sehati. Begitulah ketentuan Allah. Wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu, kata Allah. Kami ciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kita mengenal macam mana watak anak kita mengenal watak menantu kita mengenal watak pasangan hidup kita, mengenal jiran tetangga kita. Bahwasanya bermacam-macam, ya kan, pemahaman menjalankan kehidupan ini itu tidak lain dan tidak bukan supaya kita bisa mengenal. Kuncinya satu saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita, di antara kamu adalah siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini orang mengamalkan perintah Allah sesuai dengan ilmunya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hidup ini belajar setia walaupun banyak godaan. Dunia ini ujian. Hidup ini belajar setia walaupun banyak godaan. Setia kepada syariat Allah, jangan sampai murtad. Setia pada kebenaran, setia kepada Al-Quran dan Sunnah. Pegang dengan gigi gerahammu, jangan sampai lepas. Karena di akhir zaman ini, Sunnah Allah, Sunnatullah, Al-Quran dan Sunnah itu seperti memegang bara api. Panas dia, berat. Ya, Bapak hadirin sekalian. Tapi istiqomahlah kita kepada kebenaran. Hidup ini belajar setia. Setia kepada syariat Allah, setia kepada kebenaran, setia kepada pasangan hidup, setia pada keluarga, setia dalam kebaikan dan kebenaran. Insya Allah kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Yang terakhir Bapak Ibu hadirin sekalian, hidup ini belajar mengasihi, menyayangi dan mencintai makhluk Allah di muka bumi ini. Karena barang siapa yang mengasihi, menyayangi, mencintai, sebagaimana Rasulullah SAW mencintai umatnya, ya, itulah bahwasanya beliau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan syafaat. Insya Allah kita pun umatnya begitu juga. Dalam hidup ini kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ruhama'u bainahuma. Berkasih sayanglah kamu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat manusia di muka bumi ini. Man yarhamhum fil ardi yarhamhum man fis sama. Siapa yang mau mengasihi, menyayangi yang di permukaan bumi ini, maka yang di langit Allah
dan malaikatnya akan mengasihi dan menyayangi kita. Man la yarham la yarham. Dalam hidup ini, siapa yang tidak mengasihi makhluk ciptaan Allah, dia tidak akan dikasihi oleh Allah. Arti kata, jangan jadi orang yang zolim, jangan kejam, jangan tegaan. Maka ittaqu zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Hati-hatilah kamu dengan kezoliman, karena kezoliman itu bisa membuat gelap nanti pada hari kiamat. Jadi itulah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, 5 sandaran hidup. Yang paling ideal adalah barang siapa manusia bersandar kepada syariat Allah, sunnah Rasul, wa man i'tada 'ala Allahi azza wa jalla. Siapa yang bersandar kepada Allah dan Rasulnya, hidupnya tidak akan hina, hidupnya tidak akan bosan, hidupnya tidak akan kurang, hidupnya tidak akan sesat, tapi hidupnya akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, boleh jadi orang kaya, boleh jadi ilmuwan, boleh jadi manusia yang ideal bertakwa kepada Allah di dunia, tapi jangan lupa senantiasa kita memiliki, ya kan, substansi iman, takwa, sabar, ikhlas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hidup kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja tausiah yang dapat disampaikan pada malam hari ini dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi dan menyayangi kita, supaya hidup kita kasihi dengan kita belajar agama, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati kehidupan kita dan menjanjikan kepada kita kehidupan yang lebih baik, lebih kekal, sebagaimana Allah mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Artinya kita disuruh cenderung mentakarubkan diri kepada Allah. Man hafazaqallahu yahfazuhu. Siapa yang mau menjaga hukum-hukum Allah, maka niscaya hidupnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita dijaga, dipelihara oleh Allah dengan kita menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.